Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Munafiqin, dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu ayat yang ke-6, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan orang-orang munafik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika mereka diajak untuk kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah meminta ampunkan untuk mereka, maka tawaran itu tawaran yang sesungguhnya sangat bermanfaat, penuh dengan kemaslahatan, ditolak oleh mereka. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dan apa yang menimpa orang-orang munafik yang diceritakan oleh Allah pada ayat ini tentu menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa yang namanya hidayah itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, di mana Allah tidak memberikan kepada seluruh manusia. Allah memberikan hanya kepada sebahagian hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Bahkan orang-orang yang hidup semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mendengarkan langsung nasihat-nasihat dari Rasulullah, ternyata tidak semua dari mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah memberikan kepada kita hidayah apapun bentuknya, maka kita berusaha secara sungguh-sungguh untuk menjaga hidayah tersebut. Kita diberikan kemudahan melaksanakan salat secara berjamaah, itu adalah hidayah. Kita diberikan kemudahan untuk berzikir, menjalankan ibadah-ibadah sunnah, maka itu adalah hidayah. Dan kita wajib untuk menjaga hidayah tersebut. Kita wajib untuk bersungguh-sungguh di dalam memanfaatkan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, dengan terus memperbaiki kualitas daripada ibadah yang kita lakukan, baik yang berkaitan dengan keikhlasannya dan juga yang berkaitan dengan ittiba dan kesesuaiannya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tidak kalah pentingnya tentunya adalah
kita senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah agar selalu dinaungi dengan hidayah. Selain doa yang kita ucapkan melalui bacaan suratul Fatihah yang selalu kita baca dalam setiap salat kita juga tambahkan di tempat-tempat yang lain, di momen-momen yang lain, terutama doa-doa yang memang secara khusus diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Janganlah kalian berderma, berinfak kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah. Dan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka adalah orang-orang yang melarang untuk berderma kepada orang yang ada di sisi Rasulullah, itu tidak lain adalah orang-orang munafik. Dan orang-orang yang dimaksud dengan yang berada di sisi Rasulullah itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Apa tujuan mereka dari pelarangan itu? Hatta yanfaddu, agar mereka menjauhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walillahi khazainus samawati wal ard. Tetapi sesungguhnya milik Allah lah semua perbendaharaan harta rezeki yang ada di langit dan yang ada di bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tapi orang-orang munafik tidak memahami hal tersebut. Yaquluna la yarja'na ilal Madinah. Mereka berkata, ketika kami pulang ke kota Madinah, la yukhrijanna al-'azzu minhal adhal. Maka sungguh benar-benar yang mulia akan mengeluarkan yang hina. Yang mulia yang dia maksudkan adalah dirinya, pemimpin kaum munafik yaitu Abdullah bin Ubay, dan yang hina yang mereka maksudkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walillahil izzatu walirasulih walil mu'minin. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulullah, dan milik orang-orang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui hal tersebut. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, di dalam keterangan dan penjelasan ayat ini Syekh Sa'di mengatakan, wa hadza min shiddati adawatihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Jadi ketika orang-orang munafik melarang sesama mereka untuk berderma atau melakukan suatu aktivitas ekonomi yang menguntungkan kaum muslimin pada saat itu adalah bukti betapa bencinya mereka kepada kaum muslimin. Dan itu yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa yang namanya orang-orang yang tidak beriman, baik itu tidak beriman dalam arti dia adalah orang munafik, atau tidak beriman dalam arti dia adalah orang-orang kafir secara asli, tidak memeluk agama Islam, maka pasti di dalam hati-hati mereka terdapat kebencian kepada kaum muslimin. Meskipun bisa saja sangat bervariasi, ya, bagaimana cara mereka di dalam menampakkan atau mengekspresikan kebencian itu. Ya, tetapi Allah mengingatkan kepada mereka bahwa pada hakikatnya mereka benci dan tidak menyukai.
Dan ini salah satu yang menjadi faktanya dan menjadi buktinya, di mana mereka melarang, mereka orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW melarang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang memberikan keuntungan kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Lima ra'au ijtima' ashabihi wa i'tilafihim. Larangan ini dikeluarkan oleh Abdullah bin Ubay tidak lain ketika dia telah melihat bahwa para sahabat itu begitu kompak, bersatu di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tentunya sesuatu yang sangat menyebalkan bagi mereka. Jadi ketika kaum muslimin mendapatkan kebaikan, mereka gelisah, dan ketika kaum muslimin dapat musibah, mereka senang. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa in tamsaskum hasanatun tasu'hum. Jika Allah memberikan kepada kalian kebaikan, kemenangan, maka itu sangat menyakitkan bagi mereka. Sebaliknya, wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi ketika kalian mendapatkan musibah, maka mereka bergembira dengan musibah tersebut. Nah, ketika mereka menyaksikan bahwa para sahabat itu semakin menyatu, semakin kompak, ukhuwahnya sangat kuat, maka mereka tidak menghendaki hal tersebut dan menyusun rencana bagaimana para sahabat itu kembali bercerai-berai dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa cara yang mereka lakukan? Jangan melakukan kegiatan ekonomi dengan mereka, karena mereka mengira bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertahan menampakkan loyalitasnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Itu dugaan orang-orang munafik. Padahal sesungguhnya yang melatar belakangi para sahabat memberikan loyalitasnya secara penuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena faktor keimanan. Karenanya ikatan keimanan itu tidak bisa digoyahkan. Meskipun seseorang itu mengalami keadaan yang sangat buruk dari sisi ekonomi, tetapi ketika keimanan itu menghujam kuat di dalam dirinya, maka situasi buruk itu tidak akan mempengaruhi agamanya. Dia akan tetap kokoh dan bertahan di dalam menjalankan agamanya. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik, langkah yang mereka tempuh untuk merusak keutuhan para sahabat agar mereka menjauhi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan berhasil, karena bukan karena urusan dunia para sahabat itu berada di Madinah, bukan karena urusan dunia orang-orang Mekah berpindah ke Madinah. Dalam dugaan orang munafik, mereka berpindah dari Mekah ke Madinah itu karena urusan dunia, ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Maka bisa saja kalau memang itu tujuannya, ketika merasa di Madinah sudah tidak memberikan keuntungan secara ekonomi, bisa saja mereka berpindah. Sebagaimana yang kita saksikan kedekatan-kedekatan, ikatan-ikatan yang terjadi antara manusia dengan yang lainnya, jika itu dibangun atas dasar materi, maka ketika sudah tidak mendatangkan keuntungan secara materi, maka mereka akan melepaskan ikatan itu. Tetapi ketika ikatan itu karena keimanan, maka dia tidak akan terpengaruh oleh situasi apapun yang terjadi di sekitarnya. Selama keimanan itu dipegang dengan kuat, maka hubungan ikatan itu akan senantiasa terjalin dengan kuat. Lima ra'au ijtima'a ashabihi wa i'tilafihim wa musara'atihim fi mardatir rasul, qalu bi za'mihimul fasid. Jadi ketika mereka melihat
berkumpulnya para sahabat di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, persatuan yang terjadi di antara mereka, dan bersegeranya mereka di dalam melakukan hal-hal yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena perlu diketahui, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini ada hasad secara pribadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awalnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini nyaris menjadi pemimpin di kota Madinah. Dia adalah tokoh yang disegani oleh Aus dan Khazraj, sehingga dia relatif bisa meredam ketegangan yang selalu terjadi antara dua kabilah ini, sehingga sedikit lagi, selangkah lagi dia akan memimpin Madinah. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW ternyata lebih mampu lagi untuk menyatukan Aus dan Khazraj, sehingga secara sosiologis pada saat itu, ya, Nabi lah yang menjadi pemimpinnya. Ya, Nabi yang menjadi pemimpinnya, dan pelan-pelan tersingkir, ya, ketokohan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul memperhitungkan juga kalau dia mengambil posisi bermusuhan secara terang-terangan dengan Rasulullah, tentu akan lebih merugikan lagi bagi dirinya. Maka dia mengambil langkah menampakkan simpati tetapi menyembunyikan kebencian, menampakkan keimanan, keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Makanya ketika ada peluang, ya, ketika mereka ada peluang untuk mencelakai Rasulullah, maka pasti mereka akan manfaatkan hal tersebut. Ya, karenanya semua kekacauan-kekacauan yang terjadi di kota Madinah itu tidak lepas dari ulah orang-orang munafik atau keterlibatan orang-orang munafik. Termasuk yang paling mencolok dan tercatat di dalam sejarah, bahkan diulas secara khusus di dalam Al-Quran, itu ketika difitnahnya Aisyah radhiyallahu anha dengan fitnah yang sangat keji. Maka sesungguhnya orang yang ada di balik fitnah tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ketika mereka melihat hal tersebut, ya, kebaikan yang dimiliki oleh kaum muslimin oleh Rasulullah SAW, maka dia akhirnya mengatakan dengan ucapannya yang bersumber dari asumsi yang menyesatkan dan sangat merusak. Dia katakan, la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu, fa innahum yaz'umuhum laula amwalul munafiqin wa nafaqatuhum alaihim lamajtama'u fi nusrati dinillah. Anggapan orang-orang munafik, ya, bahwa sekiranya bukan karena harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang munafik, maka kaum muslimin itu tidak akan berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tadi kita sampaikan. Mereka menduga bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat, pembelaan yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan mujahadah, mereka mengira bahwa itu dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Ya, tapi ternyata ini sesuatu yang sangat keliru. Ya, makanya Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, wa hadza min a'jabil ajab. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay ini sesuatu yang sangat mengherankan. Seorang yang munafik, di mana mereka sangat butuh kepada dunia, sangat besar ketamakannya terhadap dunia, mereka mengatakan la tunfiqu ala man inda Rasulillahi, jangan berderma, jangan berinfak, jangan memberikan keuntungan kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah orang yang paling gigih di dalam mencelakai kaum muslimin, orang-orang munafik ini. Walillahi khazainus samawati wal ard. Inilah yang menjadi pegangan kaum muslimin.
kapan dan dimanapun, bahwa milik Allah lah semua perbendaharaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi tugas kita sebagai manusia, sebagai muslim, itu adalah bagaimana kita menjalankan agama sebaik-baiknya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pemilik utamanya. Dan Allah akan menghadirkan kepada kita sebab-sebab untuk mendapatkannya. Kita lihat ya pada zaman kita ya, bagaimana orang-orang kufar ya, mereka bersusah payah menemukan beraneka ragam penemuan, terutama yang berkaitan dengan teknologi, tetapi yang mendapatkan manfaat dari teknologi tersebut adalah kaum muslimin. Ya, mereka menguras pikirannya, melakukan penelitian, beraneka ragam yang mereka lakukan, tapi yang merasakannya adalah kaum muslimin. Ini adalah bukti, ya, bukti bahwa Allah lah sebagai pemilik dari semua perbendaharaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Banyak produk-produk yang kita gunakan itu bukan orang Islam yang membuatnya, dan memang tidak mungkin segala sesuatunya itu kaum muslim. Makanya di dunia ini manusia diciptakan berbeda-beda. Sunnatullah al-kauniyah menunjukkan bahwa ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang bekerja di sektor ini, ada yang bekerja di sektor lain, supaya kehidupan ini bisa berjalan. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Ya, ini adalah prinsip dan bagian dari akidah kita, ya, bahwa milik Allah lah semua perbendaharaan rezeki yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan ini secara otomatis menunjukkan bahwa fayu'tir rizqa man yasha wa yamnahu man yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menghalangi rezeki itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Tugas kita adalah berikhtiar. Ya, jadi jangan sampai disalahpahami bahwa rezeki itu sudah ditetapkan lalu kita tidak melakukan ikhtiar. Agama kita mengajarkan bahwa takdir itu dijemput dengan usaha. Takdir itu diraih dengan melakukan usaha, bukan dengan diam dan tidak melakukan ikhtiar. Makanya Umar radhiyallahu an pernah menyampaikan kepada seseorang, innas samaa la tumtiru dhahaban. Sesungguhnya langit itu tidak pernah hujan dengan emas. Dia hujan dengan air. Nah, air itu sumber manfaat, tapi kita bisa mendapatkan manfaat dari air kalau kita berusaha. Orang ingin dapat manfaat dari air, dari pertanian, maka dia harus mencangkul, dia harus melakukan kerja di kebunnya, baru kemudian dia mendapatkan manfaat dari air itu. Allah sudah mengatakan, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Allah menjadikan sumber kehidupan itu adalah air. Tapi bagaimana supaya air itu benar-benar menjadi sumber kehidupan? Dengan melakukan usaha dan ikhtiar. Fayuti ar-rizqa man yasha wa yamna'uhu man yasha wa yuyassirul asbab liman yasha. Allah memudahkan sebab-sebab datangnya rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, namanya yang Allah kehendaki artinya tidak sama. Ya, ada orang yang kelihatannya sangat mudah dia mendapatkan rezeki, ya, bergelimang rezekinya, dan ada juga yang rezekinya sedikit. Ya, itu memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi sangat penting itu adalah bagaimana seseorang menyikapi apa yang Allah takdirkan kepadanya. Jadi ada namanya sunnatullah al-kauniyah, ya, ada ketetapan-ketetapan Allah yang tidak bisa berubah, ya, di mana seseorang rezekinya sekian, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Setiap sunnatullah al-kauniyah itu akan menjadi sumber kebaikan atau bisa menjadi sumber keburukan. Kapan dia menjadi sumber kebaikan?
kalau kita menyikapinya dengan sunnatullah asy-syar'iyyah. Jadi ketika dapat rezeki itu adalah ketetapan Allah yang bersifat kauniyah. Bagaimana supaya rezeki itu menjadi sumber kebaikan? Kita sikapi dengan ketetapan Allah yang bersifat syar'iyyah, yaitu kita syukuri, kita jadikan sarana dalam ibadah, maka rezeki itu akan menjadi sumber kebaikan. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, rezeki Allah berikan, tetapi kita tidak sikapi dengan ketentuan-ketentuan syariat, maka rezeki itu akan menjadi sumber keburukan. Dan itu berlaku dalam semua hal. Allah takdirkan musibah itu kehendak Allah yang bersifat kauniyah. Bagaimana musibah itu menjadi sumber kebaikan? Kita sikapi dengan apa yang dicontohkan, apa yang dituntutkan di dalam syariat kita. Terjadi banyak perbedaan-perbedaan, itu adalah sesuatu yang bersifat kauniyah. Tidak mungkin semua manusia berada dalam satu kesatuan, ada perbedaan-perbedaan. Maka bagaimana supaya itu tidak mencelakakan kita? Kita hadapi sesuai dengan petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah melalui Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang dimudahkan sebab-sebab mendapatkan rezeki, wa yu'assiruha ala man yasha, dan ada juga yang Allah sulitkan baginya sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Ada orang yang diuji kesyukurannya, ada orang yang diuji kesabarannya. Itu saja sesungguhnya siklus yang silih berganti mengisi daripada ruang-ruang kehidupan kita. Kadang ada sulit, kadang ada mudah. Dan itulah hakikat dunia. Yang mudah terus, yang semuanya nikmat secara sempurna, nanti di surga. Kalau di dunia ya seperti itulah. Senikmat apapun manusia di dunia, pasti ada kalanya dia merasakan susah. Bukankah kita kadang dapatkan orang-orang yang berada di puncak kesuksesannya dalam urusan dunia, tapi ternyata dia minum minuman keras, mereka mengkonsumsi obat-obat terlarang, bahkan sampai pada tingkat mereka bunuh diri. Padahal kalau kita lihat dari sisi dunia, apalagi kurangnya. Tapi ternyata itu tidak menjadi jaminan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan didapatkan kalau rezeki kenikmatan dunia itu disikapi dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariat. Dan secara garis besar itu antara bersyukur dan bersabar. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Inilah sumber masalahnya. Sumber masalahnya itu adalah orang-orang munafik itu tidak memahami. Ketika orang tidak memahami, tidak tercerahkan dengan ilmu, maka tindakan-tindakannya akan selalu salah. Orang-orang munafik ini sumber masalahnya la yafqahun. Mereka tidak mengerti, salah perkiraan, salah dalam melakukan langkah-langkah dan salah perhitungan. Sehingga yang dia lakukan itu bertolak belakang dengan apa yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka. Sehingga yang mereka lakukan justru bukan kemaslahatan yang mereka dapatkan, tapi sebaliknya justru keburukan yang mereka dapatkan. Kan di awal-awal suratul Baqarah ketika diceritakan tentang orang-orang munafik, Allah katakan kepada mereka jangan melakukan kerusakan, tapi mereka menjawab sesungguhnya kami melakukan perbaikan. Innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami melakukan perbaikan. Padahal nyata-nyata yang mereka lakukan itu adalah kerusakan dan keburukan. Nah, kenapa bisa terbolak-balik cara pandang itu? Jawabannya karena mereka tidak mengetahui. Mereka tidak mau mempelajari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang tidak mau mempelajari petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti cara pandang seseorang akan terbolak-balik. Yang benar dinilai salah, dibenci dan dimusuhi. Yang salah itu yang dibela. Yang salah yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan itu terlihat pada sosok-sosok yang jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika muncul suatu fenomena di masyarakat,
ya, muncul suatu peristiwa atau kejadian, maka kalau yang terjadi itu adalah keburukan, berbondong-bondong membelanya. Tapi yang berkaitan dengan kebaikan justru dijauhi, dimusuhi, bahkan dicaci maki. Ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa kita perlu untuk terus mempelajari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sunnah-sunnah beliau agar kita memiliki cara pandang dan cara menilai sesuatu dengan benar dan tepat. Karena kalau keliru dalam menilai sesuatu, maka terjadilah sebagaimana yang terjadi pada orang-orang munafik. Semua langkah-langkah yang mereka ambil itu bukannya menjadi sebab mendapatkan kebaikan, tapi justru sebaliknya menjadi sebab mereka semakin bertambah keburukannya. Jadi ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayat, walakinnal munafiqina la yafqahun, ya, ini adalah pesan meskipun yang dalam konteks orang-orang munafik, tetapi bagi kita ini adalah pelajaran yang sangat berharga bahwa jangan sampai kita berada di dalam ketidaktahuan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu sangat berpengaruh pada langkah-langkah kita di dunia. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa dijelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.